hormat banggakan Bapak dan Seskual, kemudian para komandan satuan di Armada 1 ada Dansat VIP, kemudian Dansat Pasca, dan Satban, kemudian ada pejabat utama dari Seskual, Mas Garin Nugroho. Saya sudah lama mendengar nama besar Mas Garin Nugroho. Kebetulan hari ini saya bergembira dapat duduk berdampingan dengan Mas Garin Nugroho. Dan adik-adik mahasiswa sekalian, program S2 ya? S1 dan S2. S1 untuk studi kemaritiman. Baik, saya diundang dari SDS ini yang sudah kedua kalinya. Saya diminta untuk memberikan paparan tentang Laut Natuna. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Laksamana Muda TNI Dr. Yosuryono. Saya lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989, atau di Angkatan Laut itu angkatan. Ya, saya angkatan ke-35. Kalau Pak Fauzi ini angkatan ke-37. Jadi waktu saya tingkat 3, beliau masuk tingkat 1. Jadi kalau Pak Fauzi hebat tuh ya karena saya yang mendidiknya. Mudah-mudahan nanti kalau saya pindah ya yang ganti Pak Fauzi. Abang, ya, mentor. Nah, jadi kalau di angkatan itu panggilnya mentor. Mentor itu kakak asuh. Gitu. Mengapa saya mengencourage kegiatan ini di sini? Karena Seskual ini adalah sebagai Center of Excellence on Naval and Maritime Science. Jadi orang yang di Seskual itu dia mempunyai secara kecerdasan intelektual dia bagus. Dan secara pedagogi dia bagus. Karena dia akan menularkan ilmunya kepada junior-juniornya yang nanti sebagai sekolah yang tertinggi di Angkatan Laut di sini. Gitu. Untuk mencetak generasi-generasi untuk jadi pemimpin TNI Angkatan Laut maupun di kementerian lembaga bisa. Di sini terakhirnya sekolah di Angkatan Laut itu di sini. Saya secara berjenjang secara longitudinal mulai di Kelapa 1 di Kodiklatal, di Kelapa 2 ini sesuai dengan riwayat hidup saya. Jadi saya secara sekolah yang longitudinal saya ikuti semua. Jadi di Kelapa 1 atau sekarang spesialisasi perwira, kemudian di Kelapa 2 itu kemudian Seskual, Sesko TNI dan Lemhanas. Dan saya ngambil juga di Unhan dulu, S2-nya di Unhan, kemudian S3-nya di Brawijaya. Ini Pak Bambang kok enggak ada nih Pak Bambang? Seklem. Kemudian jabatan saya mulai dari kapal, mulai dari asisten. Itu yang merah-merah itu Yang merah-merah itu adalah saya sebagai komandan. Ya, jadi saya adik-adik, saya panggil adik-adik aja ya, saya kecuali Mas Garin lah. Itu saya sudah berdinas 35 tahun. 35 tahun. Dan setelah saya jumlah-jumlah, saya di laut itu 21 tahun. Jadi kedinasan saya di laut itu 21 tahun. Mungkin kalau yang pertama dulu ikuti mungkin tahu juga, tapi ini saya jelaskan, mungkin adik-adik yang baru belum tahu, belum kenal saya. Itu kemarin saya mendapat bintang Yuda Dharma dari Bapak Presiden pada saat nah ini Pak Bambang, ini guru saya juga nih Pak Bambang. Tepuk tangan Pak Bambang. Pada saat hari ulang tahun TNI, saya mendapat bintang Yuda Dharma, terpilih
Di antara perwira tinggi yang mewakili Angkatan Laut saya, kemudian Angkatan Darat dari Pangdam 4 Diponegoro, kemudian Kaskogab dari Angkatan Udara. Itu saja perkenalan dari saya. Saya anak istri saya 2 anaknya, istri saya 2 anaknya. Tadi mbaknya langsung jangan kaget. Istri saya 2 anaknya, ya. Saya asli dari Maospati, Madiun, ya. Ya, jadi saya tidak mengira juga saya orang gunung. Ya, gunung kan itu pegunungan itu di daerah Maospati itu daerahnya Angkatan Udara. Pak saya almarhum memang Angkatan Udara dulu. Ya, itu bisa jadi Angkatan Laut ya, memang mungkin psikologinya saya Angkatan Laut. Sebelum menjadi Pangkal Armada saya di sini, kemudian dan Lantamal Surabaya. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang tentang pertahanan yang kondisi kita, pertahanan negara disusun dengan mempertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Adik-adik sekalian, kita patut syukuri bahwa konstelasi geografi kita yang 23 perpulauan ini dulu diinisiasi tadinya yang terpisah, secara terpisah. Ya, terpisah, kemudian kita dari mulai Pak Juanda untuk ada UNCLOS kita, sehingga laut kita menjadi satu kesatuan. Jadi tugas TNI AL adalah satu, melaksanakan tugas pertahanan di bidang laut. Yang kedua, menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah laut nasional. Yang ketiga, melaksanakan tugas diplomasi untuk mendukung kebijakan politik luar negeri. Ya. Yang keempat, mengembangkan dan membangun kekuatan matra laut. Yang keempat, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Komponen mempunyai 3 komponen, ada komponen utama, pendukung, dan cadangan. Kita sebagai komponen utama. Pendukungnya dan ada cadangan. Dan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Jadi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, tugas memelihara perdamaian regional dan internasional. Sesuai dengan pembukaan undang-undang kita kan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini dibuktikan bahwa kita kemarin KRI RJW melaksanakan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Betul nggak? Loh kok gini-gini? Betul. Mau buktinya? Mau? Ini komandannya berdiri. Nah, berdiri, tepuk tangan. Ini Kolonel Bayu yang membawa bantuan. Kok ini orangnya ini anak buah saya. Jadi no play, tidak main-main. Orangnya memang gitu, kelihatannya gitu, tapi begitu sudah di laut dia garang dia. Ya, membawa bantuan. Berapa hari Pak? 57, 58 hari. Dan itu melewati daerah-daerah konflik yang berbahaya. Ya, menyalurkan bantuan ke Palestina. Jadi operasinya ada 7 operasi OMP, operasi militer perang, dan 14 OMSP. Jadi operasi OMP itu ada operasi militer perang, kalau Angkatan Laut ada 4. 1, operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi, dan operasi pertahanan pantai. 4. Angkatan Udara 1, operasi udara gabungan. Angkatan Darat ada 2, operasi Linut dan operasi darat gabungan. 7. Yang 14 aku nggak hafal, pembantuan kepada Pemda banyak 14. Kalau bahasa
Maduranya kayak gini. Kalau bukan punyanya itu ya angel gitu. Kemudian teori pendekatan kenapa kok angkatan laut ini ada 3, ada dari A.T. Mahan, kemudian Ken Booth, dan Sir Julian Corbett. Dalam A.T. Mahan menyebutkan ada sea power, kekuatan laut itu ada 6 fundamental elemen yang mempengaruhi untuk dalam sea power itu. Yang pertama adalah geografi position, posisi geografi. Yang kedua, physical confirmation, bentuk fisik. Yang ketiga, extent of territory atau luasnya wilayah. Yang keempat, number of population, jumlah penduduk. National karakter atau karakter bangsa. Karakter of government, karakter pemerintah. Itu menurut A.T. Mahan. Jadi saya ya ini nggak ngarang-ngarang sing ngomong Pak A.T. Mahan. Ya. Kemudian menurut Ken Booth, tugas Angkatan Laut ada 3 mempunyai perannya. Peran military, constabulary, dan diplomasi. Ya. 3 elemen ini yang mendasari Angkatan Laut. Angkatan Darat dan Angkatan Darat tidak ada fungsi constabulary. Ini Angkatan Laut yang mempunyai penegakan hukum di laut. Ya. Kemudian teori tentang penguasaan laut atau command at sea, ada sea control, mengontrol laut itu untuk keuntungan pengendalian untuk kita, dan penangkalan laut adalah untuk menjamin kekuatan musuh tidak dapat menggunakan laut kita. Ini sangat terkenal 3 orang ini dalam teori-teori mengenai keangkatan lautan. Baik, para adik-adik sekalian, saya salah satu wilayah bagian dari wilayah Armada 1 adalah Laut Natuna. Saya ingatkan lagi bahwa Laut Natuna ini pertama garis di laut, batas laut itu adalah bentuknya imajiner, tidak terlihat, Jadi kalau sampean bisa mungkin kalau base point itu bisa dikasih batas untuk menarik baseline. Nah, ini kalau batas laut ini tidak terlihat sama sekali, imajiner. Indonesia bukanlah negara yang bersengketa. Namun demikian terdapat risiko nyata di mana sengketa wilayah ini bisa berubah menjadi konflik terbuka. Ya. Ada 6 negara yang mengklaim di situ. Yang pertama claimant state, yang pertama China, Taiwan, Filipina, Vietnam. Saya kemarin ke sana, ke Vietnam 2 kali malah. Pertama dengan siswa, bawa siswa. Yang kedua saya latihan. Codex namanya sandinya. Dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. 6 ini yang saling bersengketa di situ. Untuk menurunkan tensi di daerah sana itu tahun 2016 saya kalau tidak salah, itu dari Kementerian Luar Negeri mensosialisasikan CUES, Code Unplanned Encounter at the Sea. Itu mengurangi ketegangan kemungkinan atau kesalahpahaman antara kapal-kapal yang di sana, karena Amerika tidak mau dan dia tidak mengakui UNCLOS, dia menggunakan freedom of navigation. Itu tetap dia berlayar di sana. Ya. Dan kita ada aturan-aturan apabila kapal asing melewati Alki 1. Ini kan Natuna ini dilewati Alki 1. Itu ada aturan-aturannya. Kalau tidak salah namanya 19 rules. Nah, ini dengan kemarin perpindahan kekuasaan, perpindahan baru,
adalah kebijakan pemerintah tentang Laut Natuna Utara. Pernyataan bersama antara pemerintah RI dan Tiongkok tanggal 9 November serta penandatanganan Technical Cooperation Guidelines atau TCG, kedua belah pihak mencapai pemahaman bersama yang penting mengenai pembangunan bersama di bidang klaim yang tumpang tindih dan sepakat untuk membentuk komite pengarah bersama antara pemerintah untuk mengeksplorasi dan memajukan kerjasama yang relevan berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan, fleksibilitas, pragmatisme, dan membangun konsensus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan ini sesuai dengan UN Clause. Bagaimana di situ pada pasal 62 ayat 2 itu disebutkan mengenai pemanfaatan sumber kekayaan hayati. Negara pantai, ini pasal 2, pasal 62 ayat 2. Negara pantai harus menetapkan kemampuan memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif dalam hal negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan. Maka negara pantai tersebut melalui perjanjian dan pengaturan lainnya dan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4 memberikan kesempatan negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70 khususnya yang dengan negara-negara yang berkembang yang disebut di dalamnya. Ini ada di dalam UN Clause. Baik, para adik-adik peserta webinar sekalian, ini ada kewenangan yang perlu diketahui bagaimana kapal-kapal tersebut ini yang di penegakan hukum mulai dari di laut teritorial itu ada kapal perang, kemudian KKP, Bea Cukai, Polri, dan Hupla, PLB. Kemudian di zona tambahan 24 nautical mile, KRI, KKP, dan Bea Cukai. Di 200 nautical mile itu KRI dan KKP. Di atasnya di ZEE hanya KRI yang berwenang. Dan Bakamla. Dan ini saya visualisasikan itu kapal Bakamla dan KRI ya, yang Bakamla itu white hull, kalau yang KRI itu grey hull. Tujuan operasional fokus pada penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Yang KRI fokus pada pertahanan negara, kedaulatan, dan keamanan nasional. Metode penanganannya berperan pada rule for the use of force, RUF. Kalau Angkatan Laut berpegang pada ROE, Rule of Engagement. Prosedur operasional dari Bakamla dan lembaga pemerintah lainnya, kementerian dan lembaga, prosedur operasional dari TNI dan kementerian dari pertahanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sebagai awal. Semoga nanti kita bisa melaksanakan diskusi dan saling tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan yang meriah. Demikian tadi paparan dari Pangko Armada 1 Bapak Laksda TNI Dr. Yos Suryono Hadi, MTR. Saya mohon maaf kalau salah membacakan gelarnya ya Pak ya. Pak Yos saja. Tepuk tangan untuk Pak Yos. Jadi kalau saya melihat wilayah tugas Pak Yos ini Panglima Armada 1 itu meliputi yang menjaga Sumatera
perairan Natuna juga ya Bapak ya. Lalu Selat Malaka, Selat Karimata gitu. Ya. Begitu ya Pak ya, Ya, luar biasa. jadi posisi wilayah tanggung jawab wilayah kerjanya mulai dari Sabang, Sumatera, Jawa sampai dengan Cirebon. Kemudian ke utara dia Kalimantan Barat sampai Natuna. Wilayah strategisnya mulai dari dia di Selat Malaka, kemudian Natuna, Selat Singapura, dan Selat Sunda. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa. Bapak ini sangat berpengaruh ya. Tepuk tangan untuk Pak Yos. Sepertinya narasumber kita benar-benar kalau bahasa anak sekarang nggak kaleng-kaleng Pak ya. Ada Pak Yos, selalu di... Anak sekarang tuh ada aja istilahnya Pak. Ada Mas Gari Nugroho, beliau ini sineas siapa yang nggak kenal dengan karya-karyanya ya. Tapi saya masih mau memasukkan satu attributionnya Mas Garin, yaitu Chief Program Manager Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Benar ya Mas ya? Ya, silakan kepada Mas Garin, tepuk tangan dulu dong untuk memaparkan tentang tema kita. Ya, silakan Mas Garin. Selamat siang Pak Yos dan rekan-rekan semua, jajaran dari sahabat-sahabat Pak Yos juga, dan tentu saja teman-teman mahasiswa semua ya, selamat pagi, siang, tepuk tangan semuanya. Ya, ini memang kalau ditanya kok bisa datang ke tempat paling penting ya, karena sejarah Indonesia itu kan sejarah maritim sebetulnya. Oleh karena itu sebenarnya edukasi maritim itu kan sebenarnya menjadi apa yang disebut tonggak utama berbangsa, sebenarnya kan seperti itu. Saya baru saja bikin film, sedang menyelesaikan film dengan pemain Nicholas Saputra, dengan Ariel Tatum dan sebagainya, itu tentang sejarah komedi Istanbul ya. Itu aja semua berhubungan semua dengan maritim. Komedi Istanbul itu sandiwara yang dengan musik di era 1890. Itu kan karena terusan Tuas dibuka, Turki kemudian dikuasai Inggris, terjadi hijrah. Dan hijrahnya kan ke tempat Pak Yos ini semua, lewat Selat Malaka, ya kan, sandiwara itu sampai ke Sumatera, baru kemudian ke Jawa itu semua lewat marinir, baru ke Jawa keliling dengan kereta api. Maka lahirlah sandiwara dan hiburan di era itu. Tapi kalaupun kemudian teman saya Etna ya, ini teman di Kompas dulu, saya setiap minggu nulis di Kompas walaupun bukan pegawai Kompas ya. Lumayan deh waktu itu tulisannya 75.000 Pak. Tapi kalau kontrak rumah yang dibagi 3, 50.000. Jadi sebenarnya tulisan zaman itu cukup luar biasa ya, Kompas itu. Nah, kemudian berbicaralah tentang Natuna dan sebagainya. Saya memang sebetulnya di luar bikin film banyak membuat festival-festival. Festival Madani, festival tentang Islam. Lalu JAF sekarang menjadi festival dunia. Dan kemarin dari Korea semua datang dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang paling penting menurut saya adalah semua dimulai dari hal kecil tapi strategis. Itu yang paling penting. Seluruh festival, bahkan dulu pasca reformasi USAID meminta saya koordinasi NGO seluruh Indonesia dari kecil juga. Lalu pasca tsunami di Aceh, lembaga-lembaga seperti John Hopkins meminta saya pemberdayaan perempuan ya di Kemah. Kenapa saya kemudian menyetujui gitu ya untuk terlibat gitu? Karena memang ini hal yang strategis. Di masa depan kalau saya usulkan langsung ya, itu sebetulnya kelautan itu kan paling sederhana lah berhubungan dengan apa yang disebut ekonomi biru. Ekonomi biru ini adalah ekonomi yang dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Paul ini di tahun 2000, karena sebenarnya kekayaan laut ini itu menjadi suatu kekayaan yang terbesar untuk periode-periode ke depan manusia. Termasuk apa yang disebut dari mulai rumput laut, plasma-plasma di laut gitu. Jadi ekonomi biru itu akan berhubungan dengan masalah lingkungan hidup, lalu masalah-masalah keamanan fisik ya, dan macam. Tapi itu akan menjadi sumber utama persaingan dunia. Hampir 40% dari ekonomi biru ini yang disebut ekonomi. Karena mulai dari make up, gizi, gaya hidup semua bersumber dari laut ke depan. Maka sebetulnya kalau saya sarankan dari mulai lomba masalah Natuna, tahun ke depan ada lagi lomba film pendek, mungkin bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan atau kementerian atau kayak saya Universitas Gadjah Mada bisa dengan kelautan, lomba tentang iklan masyarakat yang menyangkut ekonomi biru. Karena dalam ekonomi biru terjadi semacam komprehensi pemikiran ya.
Dari keamanan tadi yang sudah diceritakan sama Pak Yos tadi, sampai pada tingkat lingkungan, pada sumber daya ekonomi, bahkan teknologi energi yang diperbarui. Jadi kalau tahun depan itu diluaskan dengan kerjasama universitas, ini akan menjadi strategi yang menarik karena tantangannya di situ. Dan juga ini kan pesertanya hampir 960 ya, hampir 1000. Dan kita era di media baru juga ya, era media baru. Nah, oleh karena itu strategis di keamanan ini memang memerlukan suatu dialognya dan sosialisasinya dengan anak-anak muda tadi yang disebut Pak Yos tentang generasi baru, apalagi di nah, oleh karena program-program semacam ini meskipun dimulai dengan kecil, sederhana, tapi justru akan menjadi suatu program yang strategis. Jadi dalam diskusi kali ini memang saya mengusulkan tema itu berkelanjutan. Bahkan tema ini bisa dibawa ke Natuna juga untuk mendapat ruang diskusi gitu. Dan biasanya festival-festival itu dimulai dari yang kecil, berjejaring, berinteraksi gitu. Dan menurut saya poros maritim ini kan menjadi yang strategis dari presiden ke presiden ya. Dan itu bisa menjadi poros ekonomi, lalu ya poros tentang energi yang diperbarui, poros macam-macam yang bisa kita kembangkan bersama untuk program selanjutnya. Kalau kita lihat hasilnya, karena saya menjuri ya, itu menariknya kan pesertanya juga sangat beragam. Dari mulai tingkat profesional sampai tingkat SMK. Ya kan? Oleh karena itu kita lihat partisipasi pada wilayah yang jarang disosialisasikan ini justru sangat beragam dari tingkat usia, tingkat pendidikan maupun tingkat profesionalisme. Satu. Kemudian tema yang diangkat juga beragam juga. Ya kan, tema-tema yang menyangkut langsung pada Natuna dan masalah strategis Natuna, ya kan, keamanan secara fisik sampai tingkat pada AI ya, tingkat AI di mana anak-anak muda, AI di mana anak-anak muda justru khawatir pada wilayah itu juga disampaikan di situ. Sampai pada tingkat yang paling dasar adalah nasionalisme yang sedang dibicarakan sekarang ini. Jadi kalau lihat tema yang diangkat di film-film pendeknya itu dari masalah lingkungan, masalah teknologi baru, masalah nasionalisme, dan masalah-masalah geografi itu juga menjadi perhatian dari film-film yang diangkat itu. Nah, karena itu festival ini saya bilang tadi tidak usah khawatir mulai dari kecil, justru penting karena sangat strategis. Dan ke depan kita bisa memperluas pengertian dari mulai fisik, geografi, keamanan menjadi suatu apa yang disebut poros maritim yang memang berinteraksi dengan berbagai kepentingan yang strategis pada bangsa ini. Oleh karena itu ketika nonton hasil penjurian ya, kita melihat bahwa sudah saatnya ada suatu dialog ya di mana masyarakat kita sebut umum ya yang tidak tahu masalah-masalah nasionalisme dalam kerangka kerja keamanan laut itu mulai apresiasi, tapi di satu sisi wilayah-wilayah strategis itu juga masuk dalam sosialisasi di masyarakat. Jadi dalam diskusi ini saya justru menyarankan karya-karya ini didiskusikan juga di Natuna. Saya ke Natuna udah lama sekali ya. Saya udah 15 tahun yang lalu ke Natuna itu. Boleh ya, kita diskusi di sana ya. Bahkan paling lucu juga banyak sekali problem sebetulnya karena saya sekarang chief di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Gajah Mada. Ini kreativitas terbesar di Asia Tenggara yang baru akan dibuka dengan berbagai program kemarin dengan industri kreatif dari Kementerian Pariwisata, dengan PUPR dan sebagainya. Bahkan kita belum pernah ada pameran lah tentang kelautan ya, yang dari porosnya itu berbagai macam, dari bersifat keamanan fisik, strategis sampai bersifat ekonomi kan belum pernah. Sementara kita disebut negara kelautan. Bahkan anak-anak aja sekarang, anak-anak di Indonesia aja, cara melihat ikan di dalam laut, apresiasinya, ya kan? Nggak ada, dan pameran-pameran itu perlu kayak gitu. Kayak kemarin saya bikin Jogja Film Festival, pameran film ya. Ekosistemnya dari praproduksi sampai postproduksi ada. Dari membuat poster sampai ini semua ada sehingga mahasiswa begitu datang, oh ekosistemnya seperti ini gitu loh. Pameran besar. Nah, mungkin ke depan juga ada suatu pameran besar ya tentang poros maritim ini ya dari mulai diskusi, seminar, musik, tari sampai pameran-pameran yang menyangkut keamanan
cara-cara keamanan teknologi baru itu menurut saya sudah saatnya dilakukan karena apresiasi terhadap laut itu kan menurut saya itu diomongin terus ya. Tapi kan dananya juga tidak cukup besar, lautnya terlalu besar. Bukan dananya, tapi maksudnya dananya dibanding dengan kelautannya itu kan lebih besar tantangannya gitu. Jadi terima kasih ini atas festival ini karena aspek strategis itu dari suatu festival semacam ini akan bisa menjadi suatu peta besar ya untuk kita semua membaca apa yang disebut negara maritim ini. Belanda itu bisa menjadi negara maritim korporat terbesar VOC di dunia saat itu, melebihi Cina dan Arab sekarang karena armadanya harus datang ke Indonesia. Dan kalau datang ke Indonesia itu melewati Samudra Hindia yang luas sekali, itu hampir 23 atau 30% itu mati di jalan. Di saat itu untuk melewati Samudra Hindia kan nggak gampang. Dan kemudian Belanda juga atas dasar kewilayahan kita menjadi negara di saat itu VOC, itu perdagangan dengan armada terbesar di dunia karena tantangan-tantangan di Indonesia dan juga masukan-masukan dari apa yang disebut pengrajin kapal-kapal di Nusantara dan sejarah kapal-kapal di Nusantara. Nah, gabungan itu mereka menjadikan VOC menjadi armada korporasi terbesar kelautan di dunia. Jadi menurut saya dengan pemerintahan baru yang kebetulan juga berfokus pada pertahanan, namun juga pada ekonomi dan kebudayaan, kita bisa menuju ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Garin Nugroho, sineas budayawan kita sekaligus juga Chief Program Manager Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Informasi Pak Yos dan Mas Garin ini juga termasuk juri untuk lomba IG Reels yang digelar dalam rangka tema diskusi kita hari ini dan nanti pengumumannya akan disampaikan setelah acara diskusi. Tepuk tangan dulu untuk dua Bapak kita ini. Terima kasih Bapak. Tadi Mas Garin menyebutkan bagaimana generasi sekarang, milenial dan juga generasi Z yang mengikuti lomba IG Reels ini seperti apa apresiasinya terhadap tema kita. Nanti kita akan kulik. Tentunya nanti sekaligus kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia yang juga co-founder dari ISDS yaitu Mas Dwi Sasongko. Tapi kita masih punya satu lagi narasumber yang akan membicarakan tentang tema kita hari ini yaitu Ibu Dr. Rahmi Fitriyanti MSI. Beliau adalah staf pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, benar? Yang bidang risetnya adalah tentang maritim, pas banget. Dan pastinya disertasi S3-nya tentang poros maritim dunia. Saya tadi udah bilang ya, narasumber kita nggak kaleng-kaleng ya. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Rahmi. Silakan Ibu Rahmi. Baik, terima kasih banyak Mbak Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum saya dari hari ini, pada hari yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak penyelenggara acara yaitu dari ISDS dan juga terima kasih sekali kepada TNI Angkatan Laut, Seskoal, kepada Bapak Yos, Pangkolmada 1 dan Bapak dan Seskoal, kemudian kepada Pak Fauzi dan Bapak-bapak serta ibu-ibu dan adik-adik serta para seluruh hadirin yang telah hadir di dalam ruangan ini maupun di dalam Zoom. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya juga tadi sebelumnya telah banyak mendengarkan dari dua Bapak yang luar biasa dan hebat ini, apa yang telah disampaikan oleh beliau itu menjadi insight dan ilmu sendiri juga buat saya yang tidak saya peroleh di dalam teori ya. Jadi ini menarik sekali, semua yang disampaikan mulai dari oleh Pak Yos, kemudian Mas Garin, ini betul-betul menurut saya nyambung sekali seperti ada benang merah dengan apa yang sering saya kaji ya, terutama tentang maritim. Kebetulan karena saya mengajar di program studi hubungan internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jadi saya juga penelitian saya di bidang maritim banyak kan fokusnya itu di bidang pertahanan,
pertahanan maritim ya, dan juga di bidang budaya maritim karena saya pernah di Kemenko Maritim sebagai konsultan juga. Kemudian juga terkait dengan diplomasi maritim. Nah, yang diplomasi maritim ini yang sangat menarik menurut saya adalah peran naval diplomasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Di mana peran ini bagi saya penting sekali dalam mengupayakan, yang selama ini masih mengupayakan ya, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Bapak Yos dan juga Mas Garin, bahwa Indonesia masih merupakan negara yang luar biasa besar. Seharusnya kita juga mungkin bisa belajar banyak dari negara lain yang lebih maju, yaitu seperti Jerman misalnya yang tadi saya bicara dengan Bapak dari Angkatan Laut juga, menggunakan cara yang meniru cara yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika keluar atau lepas dari doktrin Monroe-nya, kemudian selama masa mengisolasi diri, Amerika Serikat banyak mempelajari dan menerapkan teori Alfred Thayer Mahan mengenai sea power, dan itu juga yang dilakukan Jerman sehingga Jerman menjadi negara yang berusaha untuk menguasai Eropa dan dunia ketika Perang Dunia Kedua. Nah, saya pikir banyak negara maju yang lain, seperti mungkin teman-teman yang hadir ya, banyak yang mahasiswa HI juga, kita belajar ya bahwa Jerman itu memang meniru yang lebih besar. Itu juga banyak terulang dan diulang oleh Jepang ketika zaman restorasi Meiji melakukan isolasi, memperkuat angkatan lautnya. Sehingga setelah merasa kuat, mereka kemudian merasa mampu untuk menguasai Asia, bahkan ingin jadi membentuk Asia Timur Raya ya. Kemudian juga ini diikuti oleh Cina, yang kemudian kita tahu revolusi budaya pertama Cina gagal, kemudian revolusi budaya yang kedua yang hampir berhasil, dan kemudian sampai sekarang dilanjutkan terakhir oleh Presiden Cina Xi Jinping ya, pemimpin, jadi PKC juga mendukung sekali, sehingga saya melihat dengan adanya proses isolasi diri yang dilakukan oleh Cina selama revolusi kebudayaan 1 dan 2, dengan adanya kegagalan dan mereka belajar dari kegagalan itu, mereka memperkuat angkatan lautnya, di mana angkatan laut itu adalah ujung tombak bagi negara jika ingin menjadi negara yang besar. Negara yang besar itu bisa besar jika dia menjadi suatu negara maritim. Dan sementara Indonesia saat ini masih berstatus menjadi, mohon maaf Bapak-bapak, negara kepulauan. Di mana negara kepulauan itu bukan merupakan negara maritim. Tapi sampai saat ini statusnya belum berubah. Jadi ketika saya menulis disertasi dan sudah selesai lulus 5 tahun yang lalu sebelum COVID, ketika menulis mengenai poros maritim dunia Indonesia, kita sangat berpikirnya inward, kita berpikirnya outward looking, tapi tindakannya sangat inward looking. Dan kita memiliki 5 pilar. Yang pertama ya, itu 5 pilar sebelum kemudian berubah menjadi 7 pilar. Nah, di mana ketika saat itu saya membuat perbandingan sebenarnya ya dengan kebijakan maritim Cina melalui jalur sutra maritimnya yang menjadi BRI ya, kemudian OBOR, kemudian BRI lagi. Kita bisa lihat bahwa Cina hanya memiliki 4 dari poros maritim mereka. Sementara kita memiliki 5 yang sebenarnya namanya itu hampir sama, sebenarnya mirip-mirip juga ya. Yang pertama ekonomi maritim, tadi disampaikan oleh Mas Garin, ekonomi maritim, blue economy ya Mas Garin. Nah kemudian yang kedua adalah konektivitas maritim. Dan yang ketiga adalah budaya maritim. Dan yang keempat adalah maritime security, ini bisa dibalik-balik juga ya sebenarnya nomornya. Dan Cina bedanya dengan Indonesia di masalah maritimnya ini, mereka tidak perlu merasa memiliki diplomasi maritim. Artinya pilar diplomasi maritim ini nggak penting buat mereka. Kenapa? Karena itu semua sudah ada di dalam 4 pilar yang ada, itu semua udah ada unsur diplomasinya yang diwakili oleh PLAN, yaitu Angkatan Laut Cina. Sebegitu besarnya pemerintah Cina sangat menghargai angkatan lautnya, sehingga mereka menjadi jaya dan membuat mereka menjadi agresif di Laut Cina Selatan ya. Itu, dan kemudian ini terkait dengan Natuna. Saya pikir kita bisa belajar banyak dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju dalam hal menjaga kedaulatannya, memperkuat dirinya, memperbesar bangsanya, memajukan dan mensejahterakan rakyatnya dengan melalui cara-cara itu tadi, memperkuat lautnya dulu.
kemaritimannya, di mana Indonesia sebenarnya sangat diuntungkan meskipun status kita masih negara kepulauan, belum menjadi negara maritim, tapi dengan adanya status itu kita punya hak, memiliki hak konsesi untuk menggunakan dan mengelola laut kita seluas 5,8 juta kilometer persegi. Hanya itu, tapi kita sebenarnya itu bisa menjadi peluang besar yang bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Dan di mana kita tahu bahwa peluang ini besar sekali ada di Pulau Natuna. Kenapa? Karena Pulau Natuna dengan berapa 15 kecamatan kalau nggak salah, kemudian 50 desa dan 6 kelurahan dengan 18.000 sekian penduduk ya dalam pertengahan tahun 2024 ini jumlahnya. Pulaunya kecil tapi potensi perairan dan kelautannya sangat luar biasa. Bahkan memiliki kandungan cadangan gas terbesar di Asia Pasifik. Sayangnya itu yang terletak di Blok East Natuna. Tapi sayangnya kandungan gas itu sendiri masih belum bisa dikelola oleh kita sendiri. Baru bisa dikelola, dijanjikan ya, mudah-mudahan terrealisasi pada tahun 2027 nanti. Kenapa? Karena belum ada teknologi yang mumpuni di bidang itu untuk mengeksplorasi, mengelola kedalaman laut gas di Laut Natuna. Artinya mungkin kita masih perlu banyak investor yang memiliki teknologi yang mumpuni untuk mengelola itu. Itu yang kemudian juga kenapa Natuna ini menjadi penting? Karena Natuna terletak di paling utara di Selat Karimata. Artinya Natuna posisinya sama dengan kepulauan yang masuk kategori 3T. Tapi mungkin untuk tertinggalnya saya kurang sepakat ya. Mungkin untuk terluar, terdepan dan terluarnya. Tapi untuk tertinggalnya 2T berarti. hanya 2T-nya saja. Karena masih banyak ya seperti Miangas dan Rotendao. Saya pikir itu jauh lebih menderita sedikit dibanding Natuna ya dari sisi ekonomi. Nah, jadi kalau saya melihat, saya bayangkan karena tadi dengan beliau saya banyak belajar juga bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Natuna itu juga harusnya bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, Natuna merupakan wilayah pulau yang pulaunya kecil, penduduknya sedikit, tapi wilayah perairannya sangat luas. Artinya dari 41.000 sekian kilometer persegi wilayah Natuna itu hanya 2.000 kilometer persegi yang merupakan daratan. 39.000 kilometer persegi sekian itu adalah lautan. Artinya apa? Potensinya besar sekali. Dan di sana itu Natuna memiliki kandungan gas alam, minyak bumi terbesar, bahkan kandungan gas alam dan minyak buminya diperkirakan itu mencapai 222 triliun kubik meter. Artinya itu sangat luar biasa untuk mungkin kita lebih dari 7 turunan ya. Artinya kita masih bisa memiliki kesempatan untuk sustain gitu, untuk kesejahteraan jika dikelola dengan semaksimal mungkin. Nah masalahnya kita harus menjaga Natuna. Kenapa? Karena justru ini menjadi tantangan, menjadi menimbulkan bahaya yang potensial juga. Artinya di mana ada gula ada semut. Di situ ada potensi aset, di situ juga banyak yang ingin mengambil. Bukan pemilik apa? Maksudnya yang ingin merebut menguasai, merebut, mencuri dan melaksanakan saya ya melakukan pencurian ikan secara ilegal atau mungkin mengeksplorasi kekayaan alam, sumber daya alam yang ada di Natuna secara ilegal jika memang kehadiran negara kurang di situ. Karena apa yang bisa diberdayakan oleh masyarakat Natuna, mereka jumlahnya sedikit dan mereka mayoritas pekerjanya adalah nelayan dan PNS. Sisanya mereka belum ya mereka hanya tergantung dari kehidupan seperti itu. Jika ingin dikatakan sukses, Anda jadi PNS atau Anda menjadi nelayan yang berhasil. Nah masalahnya untuk melaut pun mereka juga masih banyak kesulitan. Nah kemudian dari sisi sumber daya alam, dari sisi ikan, ini luar biasa sekali potensinya. Lebih dari 1,15 juta ton ini ikannya gitu ya, potensi ikannya, dan itu belum dieksplorasi atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Saya teringat dengan konsep food estate yang sedang sepertinya masih belum berhasil ya dilaksanakan oleh pemerintah karena sangat berfokus di daratan. Artinya untuk food estate pemerintah sejak zaman Soeharto sampai sekarang kan masih belum terlihat saya pikir ya berhasil karena hanya berfokus pada hasil pangan darat dan itu adalah beras.
di mana kita dipaksa untuk makan nasi, makan beras. Ketika kita tidak mampu mencukupi, kita dipaksa untuk impor beras. Padahal kita sebagai konsumen beras harusnya kita menjadi eksportir, bukan menjadi importir. Karena kita akan menjadi sangat tergantung pada asing yang memberikan ekspornya kepada kita. Nah, jadi saya melihat kalau dari sini bahwa justru kita dengan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kalau di PBB itu diakui 16.000 pulau ya, tapi kalau di Indonesianya 17.600-an. Jadi dengan banyaknya jumlah pulau dan perairan yang sangat luas sekali, saya pikir justru itu adalah merupakan sumber pangan utama sebagai food estate, dan namanya ikan ya, sumber daya ikan itu merupakan sumber daya protein yang sangat tinggi, yang sangat penting bagi pembentukan otak, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sifatnya juga berkelanjutan dan sustain. Karena ikan itu juga akan terus berproduksi, bertelur, jadi tidak akan habis, tidak akan punah. Beda dengan beras, ketika ada gagal panen gitu ya, perubahan musim, gagal panen, itu akan membahayakan perut kita, kondisi situasi nasional perut kita. Nah, kalau saya melihat bahwa ini justru sebenarnya food estate harusnya, lagi-lagi mohon maaf, ini harusnya difokuskan pada food estate hasil pangan. Penuhi dulu produksi pangan dalam negeri, hasil sumber daya ikan dalam negeri, baru kemudian kita ekspor sisanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi pemerintah nggak perlu merasa takut gagal jika food estate-nya nggak berhasil, karena yang difokuskan selama ini hanya darat. Begitu pula dengan kekuatannya. Kekuatan pertahanan harusnya difokuskan pada angkatan laut, seperti yang dilakukan oleh Cina. Bahkan untuk naval diplomasi, Cina sangat mempercayakan angkatan lautnya untuk melakukan diplomasi. Artinya pada 3 matra kita percaya, tapi yang paling diutamakan mengingat kondisi geografis kita yang kepulauan, itu yang lebih tepat sebenarnya adalah angkatan laut. Diperkuat dengan didukung oleh udara dan juga oleh angkatan darat. Bukan berarti mengecilkan darat ya, tapi memang persoalan-persoalan di darat juga banyak, yang terutama yang terkait dengan perbatasan. Nah, kemudian juga Natuna ini penting bagi kita, karena dari Natuna lah semua itu dimulai. Kita bisa membangun Indonesia menjadi negara yang maritim, bisa berawal dari Natuna, tapi tanpa melupakan yang juga ada di Miangas, Rotendao, dan wilayah daratan yang lain. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ibu Dr. Rahmi, tepuk tangan dong, sangat bersemangat. Saya jadi ingat slogan dari TNI AL, Jalas Veva, Jaya Mai. Di laut kita jaya, di laut kita kaya. Tepuk tangan dong ya. Di laut kita jaya. Jalas Veva Jaya Mai, justru di laut kita jaya. Justru di laut kita jaya. Tepuk tangan. Nanti akan dikasih gelar atau pangkat tituler ya Bu Rahmi. Luar biasa. Pak Yos, Mas Garin, Mbak Rahmi, ini izin udah banyak pertanyaan lewat via Zoom ya. Kita bacakan dulu. Kita sesi Q&A boleh ya teman-teman mahasiswa dan juga bapak-bapak yang terhormat. Saya bacakan, ini pertanyaan untuk semua narasumber kita yang ada di depan. Dari Daniel Santosa. Apakah dengan adanya kebijakan pemerintah RI dan Cina yang dilakukan pada 9 November yang lalu, itu menandakan Laut Natuna akan dikelola oleh kedua belah pihak? Artinya Cina dan Indonesia, lalu benefit apa yang akan didapat oleh Indonesia atau perjanjian tersebut demi membantu masyarakat Natuna? Ini kayaknya paling penting nih, Pak Yos bisa menjawab. Nanti bisa ditambahkan kalau misalnya Mas Garin, Bu Rahmi ada yang ingin disampaikan terkait dengan pertanyaan tersebut. Daniel Santosa via Zoom. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Anil. Jelaskan tadi bahwa itu ada di dalam UN Clause pasal 62 bahwa tanggal 9 November kita dari tanda kesepakatan itu ada dalam teorinya. Kalau kita di dalam doktrin kita di Jalas Veva Jaya Mai itu namanya managing power, artinya memanage daerah konflik menjadi daerah kerjasama. Jadi nanti sumber daya alam hayati apa yang ada di sana nanti bisa nanti dengan tadi menghormati hukum yang berlaku
di negara pantai. Dan ini bekerja sama. Daripada itu tidak bisa dimanfaatkan, tadi jumlahnya 2.000 triliun kubik tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau menurut saya tentara ini sebagai alat pemerintah itu harus mendukung kebijakan pemerintah. Ya, dan itu tentu melalui suatu kajian yang sangat mendalam untuk melakukan kerjasama itu. Itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana bayangan Indonesia bisa memanfaatkan kerjaan kesepakatan yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dengan ini? Ini kalau daerahnya kaya dan itu sudah pasti, sehingga kalau Anda lihat di media sosial banyak sekali. Tapi era ini kan sebenarnya era diplomasi, kerjasama. Kalau kita lihat perang terjadi hanya beberapa tahun sekali perang secara fisik. Karena itu yang timbul kemudian tadi diplomasi sebagai kerjasama, kemudian diplomasi lewat apa yang dan keputusan hukum. Dan terakhir adalah soal diplomasi. Soal diplomasi sekarang ini memang menjadi populer. Kalau kita lihat misalkan kebudayaan Inggris punya pusat kebudayaan di Jerman punya kebudayaan. Dan Perancis juga pusat kebudayaan, dan yang terkenal pusat kebudayaannya, bukan kedutaannya malah. Ya. Karena itu memang jika aspek itu ya, apa yang soalan hukum karena dalam hukum ada ini soal apa yang diplomasi sebagai satu kerjasama tadi yang menjadi hal yang paling utama, dan diplomasi ini itu dibangun dari negara besar. Karena orang nggak kenal masih kerja kita Jerman, dia kenalnya dia dilakukan oleh institut bahasa ini dan sebagainya, kan nonton film, nonton ini dan sebagainya. Jadi memang dalam hubungan dengan apa yang sudah terjadi hubungan diplomatik Cina dan Indonesia itu pasti akan kemudian berprogres di dalam berbagai bentuk yang saya katakan tadi yang kita belum tahu jawabannya. Tapi sekali lagi memang dia tetap memberikan berpihakan pada apa itu poros maritim Indonesia dalam dunia dengan berbagai dan termasuk masalah ekonomi yang sekarang menjadi dasar kehidupan. Ya, berarti ada yang mau ditambahkan, ini asik nih. Tadi sudah disinggung-singgung bahwa masyarakat sana ternyata kalau nggak PNS nelayan. Nanti kalau perjanjian ini benar-benar benefitnya oke buat Indonesia, apa yang akan terjadi untuk saudara-saudara kita di Natuna? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Aku juga saya mungkin hanya dilengkapi saja karena sebenarnya poin utamanya sudah dijawab oleh Bapak Yos dan Pak Mas Garin. Jadi bagi saya sebenarnya untuk membangun Natuna dengan adanya kerjasama itu sebenarnya pemerintah itu melalui Pemprov, karena pusat itu sebenarnya sudah banyak memberikan dorongan dan support kepada Natuna. Tapi ini ya masalahnya yang kalau saya bicara dengan orang Natunanya itu adalah di Pemprov dan Pemkap. Jadi pemerintahnya, iya karena pembagian hasilnya di Pemprovnya, karena bagi hasilnya itu PAD-nya yang diperoleh oleh Natuna untuk dari tambangnya saja itu hanya sekitar 8 sampai 10 miliar per tahun. Padahal jumlah tambangnya besar sekali. Potensi tambangnya kan batu granit, pasir kuarsa, kemudian juga silika, banyak sekali. Tapi mereka hanya mau menerima sedikit. Nah, bagaimana? Bagi saya justru dengan adanya kerjasama bilateral ini, pemerintah itu bisa mungkin termasuk juga ini sekaligus upaya untuk mengurangi atau meminimasi potensi konflik akibat singgungan 9 dash line yang kemudian berubah jadi 11 dash line sejak 28 Agustus tahun 2023 dengan wilayah laut perairan Natuna Utara. Jadi kerjasama ini menurut saya misalnya membuka upaya pengalengan ikan di offshore atau masih masuk di zona ZEI, misalnya teknologinya, modalnya, investasinya dari Cina, tapi pekerjanya adalah masyarakat Natuna. Karena ya pekerja Natuna itu masyarakatnya kalau enggak PNS yang beken yang keren, kalau enggak ya ini, sisanya yang pendatang dari Padang, Riau, mereka
Sumatera Barat mereka adalah pedagang gitu ya. Nah kemudian juga di sisi lain untuk menguatkan posisi orang-orang Natuna ya, jadi maksudnya keamanan pertahanan Natuna ini dari 154 pulau yang ada di Natuna, baru 27 pulau yang berpenghuni. 127 pulau itu belum berpenghuni. Dan bagi saya, alangkah baiknya jika 127 pulau ini yang kira-kira relevan dan strategis posisinya itu bisa digunakan sebagai membangun pangkalan militer yang kuat, yang benar-benar kuat. Saya jadi mohon maaf ya Bapak. Maksud saya mungkin yang di Tanjung Pinang bisa juga di ini seperti yang di antara 127 pulau itu, karena letaknya juga secara geografisnya dia juga terpisah dari lokasi masyarakat sehingga meminimalisir konflik komunal dengan masyarakat setempat, lebih aman ya. Terima kasih. Ingin bertanya, ini mungkin juga jadi pembelajaran buat semua ya, bagi sekarang. Apa sih sebab akibatnya? Sebabnya akar utama permasalahan konflik di Laut Natuna Utara dan bagaimana solusinya. Pak Yos bisa menjawab, sekaligus Pak Yos akan menambahkan tadi bagaimana pengalaman militer usul dari negara kami ya harus ada di sana dan di sini. Silakan Pak Yos. Terima kasih. Kita ada pangkalan terintegrasi di Selat Lampa. Sudah ada, di situ ada gugus tempur laut Armada 1 di perpangkalan di situ yang dipindahkan dari Jakarta menuju Selat Lampa. Jadi kita memindahkan pangkalan ke sana semakin ke depan. Jadi sudah ada, Bu Rahmi, itu pangkalan terintegrasi antara Angkatan Darat, ada juga Angkatan Laut dan Angkatan Udara di sana. Jadi kalau kita berbicara maritim ini ada 3 elemen memang harus kita dalami. Jadi pertama adalah sejarah maritim, budaya maritim, dan teknologi maritim. Itu harus kita bicarakan secara lengkap dan detail apabila kita membahas tentang maritim. Dan tadi sebab masalahnya itu Laut Natuna sebetulnya adalah pertama kali China itu mengklaim tentang Nine Dash Line itu tahun 47 kalau nggak salah itu. Yaitu dia Nine Dash Line sekarang menjadi 10 Dash Line. Sebenarnya itu karena memotong dari ZE kita. Lidah sapinya itu seperti lidah, bentuknya seperti lidahnya itu memotong ZE kita. Itu yang kita keberatan. Ya, pangkal awalnya di situ. Dan kita harus sebagai negara maritim dan di situ harus selalu kalau kita belajar dari kejadian di Ambalat dan kita harus selalu menghadirkan kekuatan kita dan nelayan kita untuk di situ. Istilahnya effectiveness occupation. Ya, jadi pendudukan secara damai. Kita nelayan kita di situ yang dijaga oleh dari Bakamla, dari KKP, dari Angkatan Laut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi di situ. Dan sekarang saya dari kebijakan pemerintah itu mengedepankan Bakamla untuk melaksanakan patroli di situ di backup oleh TNI Angkatan Laut. Untuk kita saling bekerja sama melaksanakan patroli di situ namanya interoperability yang baik itu dengan pesawat menggunakan pesawat TNI AU, Boeing atau menggunakan MPA kita CN 235 yang bisa kita pakai untuk berpatroli di sana untuk mengecek keamanan di wilayah Laut Natuna. Itu yang bisa saya tambahkan. Oh, satu lagi tadi mengenai ekonomi biru. Jadi kesehatan lingkungan laut kita itu sangat penting. Jadi kehidupan laut, biota-biota laut ini tergantung dari arus laut. Saya baru tahu itu setelah saya ada seminar di hidrooceanografi. Jadi
yang membawa makanan di laut, membawa plankton itu adalah arus laut. Jadi kalau arus laut ini sudah mati, nah itu bisa mati semua. Dan kalau laut kita tidak sehat, contohnya ada pencemaran, semua perusahaan lingkungan menangkap ikan menggunakan bom, dan saya selalu bertindak keras terhadap para istilah penangkap ikan. Jadi di laut itu tidak ada pencuri, Pak, tidak ada. Pak, itu mencuri ikan loh, mencuri. Masa kamu tahu enggak itu ikannya punya Indonesia, ada tulisannya Indonesia enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu ikannya Tuhan katanya. Yang tidak diperbolehkan mereka menangkap ikan di daerah kita. Kalau dia tidak menangkap enggak apa-apa, lewat innocent visit. Lewat secara damai, enggak apa-apa, silakan aja. Ya, tidak boleh mencemari laut kita, tidak boleh menangkap ikan, itu boleh silahkan. Karena itu salah satu kewajiban dari negara kepulauan untuk menjamin keselamatan navigasi. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Yuk, sekarang dulu untuk jawabannya terbiasa, komprehensif. Ini ada pertanyaan, tadi Bu Rari mengatakan biasanya kalau di Pulau Natuna itu kalau nggak nelayan, PNS. Ini ada wartawan loh. Dan bertanya dia nih, Ricky Rinoski, benar ya? Jurnalis dari Pulau Natuna, Provinsi Kepri, benar ya? Halo Ricky, pertanyaannya lumayan banyak. Bapak Yusnya harus dijawab sebenarnya. Bagaimana situasi konflik di Laut Natuna Utara mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia? Dan langkah apa saja yang diambil TNI AL untuk memastikan keamanan serta kedaulatan wilayah tersebut? Yang ketiga, selain itu bagaimana upaya kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga perdamaian di kawasan ini? Dan apa peran masyarakat lokal dalam mendukung tugas-tugas strategis TNI AL untuk mewujudkan visi jaga Natuna, jaga Indonesia? Luar biasa. Ini nampaknya pertanyaan akan menjadi rangkuman dari diskusi kita ya. Ricky akan mengutip untuk diberitakan ya Ricky ya. Ya, silakan Pak Yunus. Terima kasih Mas Riki atas pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di Laut Natuna ini bukan konflik, Mas. Itu bukan konflik. Daerah itu kita jaga, makanya sekarang mengedepankan Bakamla dan masyarakat kita untuk di sana untuk menangkap ikan. Perannya masyarakat bagaimana? Kalau ada kapal asing menangkap itu, ya dilaporkan, ya dilaporkan ke kita. Segera secepat mungkin ada kapal masuk ke perairan kita, dia menangkap belum dilihat oleh Angkatan Laut atau segera kita nanti untuk menindaklanjuti. Ya, kemarin ada yang ditangkap oleh kapal polisi, saya dibawa ke Batam. Jadi namanya tindak pidana di laut itu tidak mengenal locus delicti. Ya. Mau saya tangkap di Natuna tak bawa ke Jakarta tidak masalah, boleh. Ya, kebanyakan Angkatan Laut ini sebagai penegak hukum dia mempunyai pangkalan, makanya dia mempunyai penyidik lanjutan. Jadi begitu dia ditangkap, kemudian dibawa ke pangkalan untuk diserahkan pangkalan untuk disidik lanjutan. Apakah cukup bukti bahwa kapal tersebut melakukan pelanggaran? Kalau tidak melakukan pelanggaran ya dilepas lagi. Kalau enggak kita masih bisa diklaim. Itu. Kemudian upaya kerjasama. Upaya kerjasama kita sudah melakukan upaya kerjasama. Contohnya saya kemarin ke Vietnam, kemudian ada sudah ditandatangani batas landas kontinen ya, itu dengan Vietnam. Sudah. Kalau kita dengan negara tetangga kita baik ya, nanti kan sudah tahu batas-batasnya. Itu merupakan suatu perjalanan panjang, dia mulai dari negosiasi pertemuan berkali-kali, istilahnya MBD, Maritime Boundary Delimitation. Itu saya pernah ikut kursusnya itu cuapek memang, itu bertahun-tahun untuk menentukan itu. Jadi teori-teori ini begini untuk negosiasi, untuk menentukan batas itu sangat lama sekali. Ya, itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Luar biasa.
Jawab ya, jadi ikuti tulisan Anda, baca orang yang lain. Membaca yang lain, tidak mengikuti acara ini secara langsung. Silakan durangnya yang mana? Bagaimana fungsi dengan Mas Heri, misalnya kita menjadikan budaya maritim manajemen transnasional itu sebagai ikon atau dia mungkin harus menjadikan wajib dan dipelajari di sekolah mulai bisa menjadikan ini sebelum mereka. Saya pikir itu kita belajarkan bagaimana jiwa dan tujuan itu artinya kita jangan lupakan dari itu nah yang kedua adalah membangun sekolah-sekolah kejiwaan karena kalau saya lihat sekolahnya dari internet ini ya sekolah ini itu di kabupaten dengan 85.000 sekian dulu ternyata baru memiliki sekolah tinggi Islam itu banyak di swasta yang sekitar dengan universitas artinya mereka ini sekolah pendidikannya lihat di paling terdekat adalah Tanjungan atau di Riau. Di Tanjungan itu ada namanya Umrah, kemudian di Batam, juga pariwisata, kemudian juga di Riau dan artinya jauh sekali. Berapa banyak biaya yang kekuatan untuk orang kalau pesawat dari Natuna ke Pinang atau ke Tanjungan ada yang mengatakan itu 2.700.000 sekali terbang. Nah, bagaimana untuk orang tua yang kerjanya adalah nelayan atau PNS ya, PNS. Nah, kemudian yang harus kos biaya tempatnya dan sebagainya. Nah, kemudian jadi sekolah-sekolah kejuruan di bidang perairan kelautan dan perikanan. Atau teknologi membuat kapal. Kalau membangun universitas kelautan matematika khusus di Natuna. Jadi saudara lain bisa belajar di Natuna karena laboratorium terbesar untuk bidang kelautan. Ilmu kelautan semua ada di sana, mulai dari sejawatnya sampai ya, silakan Mas. Biasanya belum nyala Mas. Ya, setiap bangsa dalam satu periode itu selalu punya strategi budaya bukan secara sehingga bicara berpikir tidak ada reaksi. Ketika Amerika mengalami revolusi bunga tahun 60 itu kebebasan terlalu banyak, tapi tidak terkontrol. Pendidikan jadi kurang. Makanya para pendidik Amerika melakukan riset tentang masalah pendidikan Amerika itu mulailah dibikin program di ruang publik. Jadinya seri paket dari Amerika itu. Ya kan? Itu kan terkenal sekali. Itu khusus untuk orang kulit hitam dan untuk orang Jepang yang demokratisasinya kurang. Lalu ada seri dokter yang orang kulit hitam semua. Lalu ada seri yang menyangkut pertukangan dan pendidikan yang menyangkut langsung. So itu. Nah sebenarnya dilema dari kita adalah dasar sekali. Karena ruang publik kita pendidikan terhadap kelautan itu hampir tidak ada. Mari kita lihatlah seri TV mana yang latar belakangnya kelautan. Seri drama adalah membawa peristiwa, sejarah, dan impian, serta harapan dan pengetahuan. Begitu di ruang publik, ruang tamu kita dengan handphone dan TV, itu tidak ada ruang tentang latar belakang profesi kelautan, maka tidak ada sama sekali impian tentang menumbuhkan masalah-masalah kelautan dari anak-anak didik kita. Maka di Amerika ketika ada kelemahan-kelemahan tertentu, terjadilah apa yang disebut pendidikan ruang publik lewat hiburan, lewat sekolah, tadi dikatakannya, lewat pendirian-pendirian pusat-pusat pendidikan di ruang utama. Jika ini dilakukan sebagai strategi budaya yang disebut cara berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap kelemahan sosialisasi ruang publik untuk kelautan, maka orang, kita kan cuma bicara terus kan, bangsa laut, tapi di TV nggak pernah loh ada tokoh latar belakang kelautan sedikit pun. Nelayan aja nggak ada profesinya. Di era hiburan dan era media baru, negara-negara sadar betul. Maka kalau Anda lihat seri Korea, itu dari mulai tokoh politik,
tokoh profesi apapun ada. Sehingga anak-anak mengapresiasi profesi-profesi itu. Amerika kan agak licik. Lawan Jerman musuhnya Jerman semua, kalah semua, ya kan? Lawan Rusia musuhnya Rusia semua di film-film. Kalah semua. Kalah di Vietnam musuhnya Vietnam menang, ya. Dan sekarang ruang angkasa musuhnya karena bingung cari musuh Amerika. Tapi mari kita lihat memang diperlukan suatu strategi budaya yang besar, bukan arti strategi sebagai seni ya. Tapi cara berpikir, bertindak, bereaksi atas sosialisasi dan edukasi terhadap apa yang disebut kelautan. Mari kita lihat di negara kelautan apa yang disebut kota-kota pelabuhan itu malah menjadi utama untuk turisme, untuk perumahan, untuk apapun. Sekarang saya tanya pribadi, Tanjung Priok, apakah pernah kita ingin ke Tanjung Priok sebagai gaya hidup? Tidak ada. Kota-kota pelabuhan rata-rata menjadi, dalam tanda kutip, tidak semuanya, itu menjadi tua, jorok, dan tidak ada yang berpikir tentang ruang publik kota pelabuhan. Padahal ruang publik kota pelabuhan adalah dasar dari ruang publik berbangsa. Jadi semoga kita punya strategi budaya yang sangat menyeluruh termasuk pusat-pusat kebudayaan. Misalnya kayak Natuna menjadi ada suatu universitas ya tentang kelautan. Misalnya di Padang ada universitas tentang kuliner. Ya di sana kan sebagainya. Jadi makanya saya bilang festival itu pun meskipun kecil, saya terima kasih Pak Yos dan jajarannya semua mendukung festival ini. Di balik hal yang kecil ini kita punya nilai strategis yang bisa kita diskusikan dan kembangkan ke depan. Malah dulu para seniman itu punya cita-cita Pak, melakukan perjalanan di berbagai pulau menggunakan fasilitas angkatan laut. Dan mereka pentah di satu tempat dan diskusi dengan tempat lain. Misalnya ada yang teater, ada penyair, ada guru, ada apa. Jadi mungkin kerjasama lebih lanjut juga bisa kita lakukan di wilayah-wilayah yang para seniman pun juga jarang berkunjung dan berdiskusi dengan wilayah laut. Terima kasih. Sudah biasa, Ibu. Ya, Pak Yos. Ada yang dari Sukmawati, ajarin apa sih bedanya bisa menang atau sesuatu yang dinilai baik di Aisyah semuanya. Apakah solidaritas dalam dasar diri itu diperhatikan juga? Lalu ada lagi nih buat Pak Yos. Bagaimana supaya generasi sekarang dari lembaga ya, bagaimana supaya generasi sekarang itu punya kepedulian terhadap bagaimana nasib perairan Kepulauan Natuna untuk ditegakkannya kedaulatan Indonesia, apa yang bisa dilakukan? Sekedar memviralkan, lalu apa lagi? Selain yang dilakukan oleh ECN, apa yang bisa Pak Yos dan para bapak kepala dari TNI yang bisa ditahu buat adik-adik kita, anak-anak kita. Mas Jari dulu boleh jawab? Kriteria seperti apa nanti yang menang Angelus untuk menjaga Natuna menjadi Sebenarnya dalam seluruh apa yang disebut kehidupan itu hanya ada dua aja. Apa yang diceritakan dan bagaimana menceritakan. Hanya itu saja. Dua-duanya bagus. Tema apa aja kan bisa. Nah, apa yang diceritakan berbasis tema yang sudah ditetapkan. Apa yang diceritakan gitu. Tapi tema ini mengandung berbagai sisi. Ada sisi tentang keamanan fisik, dalam hubungan keamanan fisik, keamanan yang menyangkut media baru, ada sejarah, ada kebudayaan, dan sebagainya. Tergantung cara melihatnya, apa yang diceritakan. Nah, bagaimana menceritakan yang mengandung unsur-unsur profesional, tampilannya kayak kamera, komunikasinya gimana, dan sebagainya. Dua sisi aja yang pasti akan dinilai. Dan itu nanti akan menentukan kemenangannya, dan pasti juga juri akan memperhatikan keberagaman dan partisipasi. Untuk kenapa? Karena film ini, festival ini juga festival untuk membangun partisipasi berbangsa tentang poros maritim. Tadi untuk generasi muda kalau kita melihat anak-anak dulu kita kalau contohnya anak-anak suruh menggambar. Dulu mesti menggambar hanya gunung, dua,
kemudian matahari, jalan, san sawah. Nah, sekarang anak-anak sekarang ini mulai dari kecil ya, bukan. Jadi mohon maaf kalau saya melihat itu, bukan saya mengidolakan Hitler. Hitler itu di mana-mana mesti ada anak kecil. Ada anak kecil. Coba anak laki atau perempuan mesti ada. Karena apa? Anak kecil adalah istilahnya simbol semangat masa depan. Dan membangun budaya harus dimulai dari anak kecil. Ya, jadi mulai pendidikan. Kalau di Yayasan Angkatan Laut itu ada pendidikan kemaritiman. Kebetulan istilahnya buku-bukunya ini mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA ada bukunya. Mungkin dari ini bisa untuk generasi mendatang dari depan pendidikan kebudayaan itu bisa bekerjasama dengan hang tua. Apa ini harus disosialisasikan. Ya, contohnya aja budaya kita kalau habis makan, wah kotor sekali. Di luar negeri nggak ada. Membuang sampah ke laut. Bangunan kita selalu menghadap ke jalan, tidak menghadap. Makanya Pak Jokowi dulu, kita sudah terlalu lama memunggungi laut. Ya. Dan ingat di sejarah itu kalau nggak salah saya baca di The East Lost Eden itu. Ada abad 16-an begitu Belanda datang ke sini yang dimusnahkan siapa? Ada genocide. Genocide orang-orang yang ahli membuat perahu di Jepara, di Tuban itu dihabisin semua. Ya, biar tidak bisa dia melaut lagi. Yang ahli-ahli membuat kapal gede-gede dihabisin sama dia. Ya, itu yang secara sejarah begitu. Nah, kedepannya ini generasi muda ini ya tolong ini menguasai teknologi tentang kemaritiman. Contoh ini kita untuk bahan bakar yang fosil ini sangat terbatas. Jadi saya kalau kita melihat itu mini reaktor itu bisa dia yang besarnya hanya satu bola tenis itu bisa mendorong kapal 2 kali keliling dunia. Dan kita banyak turunan hasil-hasil itu. Hasil-hasil dari tambang uranium itu banyak sekali. Turunannya banyak. Uranium, rodium, thorium banyak sekali. Ya, itu masnya sampai ketawa. Gitu. Kenapa? Sampai ngerti nggak kenapa kok saya berkali-kali kenapa Indonesia itu kaya dengan hasil tambang ini? Karena apa? Posisi kita ada di tengah itu. Ya. Dan ini tidak disadari, makanya Bung Karno dulu selalu memberikan tugas saya lebih gampang mengusir penjajah. Lah ini tugas kamu lebih berat karena musuhmu ya orang dari dalam, orang yang tidak mau kamu maju. Ya. Karena gaya sentrifugal itu hasil mineral-mineral itu terkumpul di tengah. Coba lihat aja, kamu analisa Indonesia ini, Brasil ini mesti dibuat kacau terus ya, oleh negara-negara maju. Lah negara-negara mereka mengekspansi itu, mengekspansi tadi Jerman. Kalau Jerman itu istilahnya dia kalau Hitler dia negara itu adalah makhluk hidup yang membutuhkan ruang hidup atau Lebensraum. Jadi butuh dia mengekspansi ke Eropa. Jepang mengekspansi ke kita. Nah orang di Eropa karena dia musimnya banyak, ada satu musim yang tidak biar-biaran harus mengekspansi daerah yang secara geografis Januari sampai Januari lagi bisa menghasilkan makanan. Ya tempat kita ini. Makanya Bung Karno, posisi kamu saja sudah membuat orang menjadi iri. Jadi generasi muda ini jangan ngini-ngini aja kalau katanya Pak Muklas. Ngini-ngini aja tadi itu. Ya, terlena. Ya. Harus terus tadi itu menanamkan cinta tanah air. Tadi mohon maaf ngatek berdiri aja untuk nyanyi Indonesia Raya ada yang aras-arasen. Tak lihat itu. Bukannya saya ngelirik loh kiri kanan ini.
matanya Pak Yos ini, saya dulu dosen. Ya, dosen di Sesko TNI, di AL, di sini. Jadi mengerti itu. Jadi menanamkan semangat kebangsaan ini mulai dari kecil, dari anak-anak kecil, dari taman bermain itu TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Jadi kalau sekarang dulu saya diajari obade istilahnya, menyanyi, ya sekarang udah nggak ada kalian. Paduan suara lagu-lagu, iya selapal saya Mbak, obade itu. Jadi tugas kita adalah menyiapkan generasi muda lebih baik daripada kita. Karena kita ingin negara kita hidup terus. Ya. Dan saya tadi sudah tentang keamanan maritim itu, bahwa banyak-banyak barang-barang kontraban. Barang kontraban itu barang-barang terlarang yang masuk lewat kita. Dan saya perintahkan, kalau dia melawan, tembak di tempat. Terutama kemarin menangkap dari Tanjung Balai Asan itu 72 kalau nggak salah kilogram kokain. Itu tidak main-main. Kemudian menangkap lagi dia 22 kilo sabu-sabu. Ya, ini tidak main-main. Ya, ini sangat merusak generasi muda kita. Ya, itu yang bisa saya pesankan kepada generasi muda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak kedengeran di Zoom tadi. Mikrofon saya nggak kedengeran di Zoom. Terima kasih Pak Yos. Tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Pangko Armada 1 Bapak Laksda TNI Dr. Yos Suryono Hadi, MTR Han, MTR Opsla CHRMP. Tepuk tangan yang meriah luar biasa. Mana tepuk tangannya? Semangat! Terima kasih kepada Bapak Garin Nugroho, sineas budayawan, dan juga Ibu Dr. Rahmi Fitrianti MSI, dosen atau staf pengajar di FISIP Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah. Kami persilakan Bapak, Ibu untuk kita berpose dulu sebelum kita tutup acaranya ya. Untuk acara diskusi kita, boleh ke bawah ya. Tetap di mini stage apa mau di bawah? Enaknya? Ya, oh tetap di mini stage ya. Bu Rahmi sebelah sini biar Bapak di tengah. Mohon izin Bapak. Kita foto dulu pose tiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini di diskusi atau webinar hybrid Menjaga Natuna Menjaga Indonesia. Hari ini juga sekaligus akan diumumkan pemenang IG Reels untuk festival atau perlombaan yang tadi juga disebutkan beberapa kali oleh Mas Garin. Tepuk tangan, sudah selesai kita acara diskusinya, tapi masih ada satu mata acara penting. Silakan Bapak, Ibu kembali ke tempat. Terima kasih luar biasa. Banyak hal yang bisa kita catat menjadi hal penting buat generasi muda yang tadi jangan sampai menyanyikan lagu Indonesia Rayanya katanya Pak Yos, katanya ada yang masih tolak-toleh. Ya silakan Bapak Yos, Mas Garin dan juga Mbak Rahmi kembali ke tempat. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Tadi beberapa kali saya berganti mikrofon, Mas Garin nggak terdengar di hybrid, gantian saya nggak terdengar, jadi saya pinjam mikrofonnya Bapak, izin ya Pak. Izin Pak, ini mudah-mudahan dapat berkahnya ya Pak ya. Luar biasa Pak. Pak Yos silakan duduk, Mas Garin silakan duduk, Bu Rahmi silakan duduk. Baiklah, ISDS bukan hanya membuat atau menggelar acara diskusi ini yang juga diikuti secara hybrid yang ada di ruangan ini dan pastinya juga yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada yang mengikuti acara ini via Zoom. Kami juga akan mengumumkan pemenang festival atau perlombaan IG Reels dengan tema Menjaga Natuna Menjaga Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan mempersilahkan Mas Dwi Sasongko, co-founder ISDS yang sekaligus juga menjadi ketua panitia festival atau perlombaan IG Reels untuk menyampaikan sambutan dan laporannya. Silakan Mas Sasongko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Panglima Komando Armada 1, Bapak Laksamana Muda TNI Dr. Yos Suryono Hadi, Bapak Komandan Seskwal, Bapak Laksamana Muda TNI Fauzi, Bapak Garin Nugroho, yang saya hormati, dan Ibu Rahmi Fitriani. Saya mengucapkan atas nama ISDS mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya karena kehadiran Bapak di sini.
Saya tidak akan membahas lagi tentang Natuna karena sudah dibahas panjang lebar oleh para pembicara kita, Pak Yos, Mas Karin maupun Bu Rahmi. Saya akan fokus ke lomba reels. Ya, alhamdulillah selama 2 bulan mulai 17 Agustus hingga 15 Oktober antusiasme masyarakat begitu tinggi, kami terharu. Kami menerima kiriman karya video sebanyak 965 buah. Ini luar biasa, karena kami menargetkannya sendiri itu hanya 200. Sehingga kami ya cukup keteteran ya untuk menangani itu. Ya, alhamdulillah kami dibantu oleh orang-orang yang baik yang menjadi juri kita. Ada Pak Yos, terima kasih Pak Yos. Ada Mas Karin dan ada Ibu Etna dari internal ISDS. Ya, tentu tidak mudah untuk memilih pemenang dari sekian banyak video yang dikirimkan ke kami, karena bagus-bagus seperti yang disampaikan oleh Mas Karin tadi, dan karena jam gitu. Tidak hanya elitis di Jakarta, tetapi juga di kampung-kampung ya, enggak juga di eksekutif juga teman-teman SMA, SMK itu mengirimkan semuanya. Ya. Dan itu kata Pak Yus bukan kaleng-kaleng ya, no, apa namanya? Bukan main-main, no play-play kata beliau. jadi memang kesulitan kami itu memilih itu gitu. Ya, untungnya kami didukung oleh orang-orang baik tadi sehingga dalam 2 kategori, yaitu kategori kualitas konten, itu para juri, dewan juri yang memutuskan, Pak Yos dan Mas Karin dan Bu Etna, itu kami memilih 9 pemenang secara jujur dan jangan tumpuk ya, jadi tidak ada titipan-titipan. Ya, yang kedua kategori engagement popularitas, ya kami dari internal ISDS menggandeng pihak ketiga untuk memilih para pemenangnya. Ya, dengan segala usaha kami akhirnya berhasil juga memutuskan 9 pemenangnya. Memang banyak tantangan dan pelajaran yang berarti buat kami untuk menilai dari segi engagement tadi. Ya mungkin tidak sempurna, tapi memang kesempurnaan kan hanya milik Allah SWT. Tapi saya kira apa yang terpilih semoga menjadi hasil yang terbaik dari video-video yang ada itu. Jadi setelah ini kami akan mengumumkan 18 pemenang dari 965 karya video yang masuk tadi. Saya ingin menyampaikan selamat terlebih dahulu kepada seluruh para peserta ya. Karena kalian adalah semua pemenang karena ikut kontribusi menyuarakan soal kedaulatan Natuna. Ini adalah soal nasionalisme, panggilan kita semua untuk menjaga negara ini tetap utuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kedaulatan negeri kita tercinta. Mohon bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Dwi Sasongko, Ketua Panitia sekaligus juga Co-founder ISDS. Saya akan mengajak Anda semua untuk melihat 2 layar televisi di kanan dan kiri. Kita akan menyaksikan VT tentang pengumuman siapa yang menjadi pemenang untuk lomba IG Reels. Silakan. Kalau engkau nih orang Indonesia, harusnya kau tahu kalau Natuna itu bagian dari Indonesia. Sampai Natuna. Nelayan Vietnam tuh lah yang selalu menghancurkan ekosistem Laut Natuna. Utamanya kapal-kapal Vietnam tuh lah yang paling menghancurkan lautan Natuna ini. Macam mana cara kita nih nak bagi tahu dengan orang Indonesia untuk buka mata terhadap fakta yang terjadi di dunia nyata?
momen ketika mantan Menteri Perikanan dan Kelautan kita, Ibu Susi Pujiastuti, menenggelamkan kapal-kapal asing di perairan Natuna. Hari ini nggak biasanya gue bawa peta ke pantai karena ada yang mau aku tunjukin guys. Tempat aku lahir. Dan ini adalah Kepulauan Natuna. Tapi kalian tahu nggak kalau negara Cina baru saja ngeklaim sebagian besar wilayah ini lewat peta terbarunya yang dikenal dengan nama Tendas Line yang baru saja rilis Agustus 2023 lalu guys. Bayangkan ini teman-teman, sebagian wilayah di Indonesia sudah diambil dan sekarang Laut Natuna, laut kita sedang diperebutkan. Cina dengan berani mengklaim bahwa Laut Natuna adalah milik mereka melalui peta imajiner mereka, Tendas Line. Padahal laut ini sudah diakui sebagai zona eksklusif milik Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Tahukah kamu wilayah Indonesia tepatnya Laut Natuna Utara diklaim Cina? Cina mengklaim hampir 90% Laut Cina Selatan berdasarkan Dash Line, dan wilayah ini tumpang tindih dengan Laut Natuna Utara. Akibatnya, mereka sering melakukan penangkapan ikan ilegal, meski menurut UNCLOS 1982, klaim ini tidak diakui. Laut Natuna jadi posisi geostrategis karena terletak di jalur perdagangan internasional yang sangat singkat dan punya kekayaan hayati, migas, dan potensi pertanian di darat yang luar biasa. Natuna sedang tidak baik-baik saja. 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke Pangkuan Republik Indonesia. Banget nih liatin HP-nya, emang lagi liat apa sih? Ini loh, kita lagi lihat video tentang Pulau Natuna. Pulau Natuna? Di mana itu? Aku baru dengar. Wah, cantik sekali Laut Natuna kita. Setuju. Gak heran kalau banyak dari negara lain yang kagum sama sumber daya kita. Generasi mendatang suatu hari pasti akan bertanya, mengapa terhilang? Apakah kita sudah berusaha sekuat tenaga? Atau hanya diam hingga terlupa oleh masa? Terlupa akan kayanya Indonesia, sang negara maritim terbesar di dunia. Apa-apaan ini? Laut kita diklaim asing. Ini gak bisa dibiarin. Dengarkan suara kita. Laut Natuna itu milik kita. Lo jangan coba-coba.
kawasan laut yang syarat akan sejarah, di mana angin membawa cerita ribuan tahun Natuna, Indonesia. Keindahannya begitu memanjakan mata, banyak yang ingin turut memiliki hingga meninggalkan luka di tengah pesananya. Kamu harus tahu, ada ancaman besar yang sedang mengintai negara kita. Laut Natuna Utara, laut yang indah, penuh ikan, kaya sumber daya, dan laut yang jadi kebanggaan kita. Jaga Laut Natuna Utara itu bukan cuma jaga ikan, tapi juga jaga masa depan kita. Laut ini milik kita, dan harus tetap begitu. Ayo bareng-bareng kita jaga Laut Natuna Utara, biar nggak ada yang berani ngambil hak kita seenaknya. Jaga Indonesia! Jaya baik! Yanjir Competition ISDS 2024 luar biasa. Tepuk tangan dong pada pemenangnya yang ada di ruangan ini, silakan ke depan. Memang tidak semua hadir dalam ruangan ini karena ada kendala waktu dan juga tempat ya, karena di Jabodetabek rata-rata ya. Boleh ke depan siapa yang merasa tadi 18 orang ya, 8 kategori engagement dan 8 kategori kualitas konten. Ya, 9, yes. 18, 9 kategori engagement. Ya, dan 9 kategori kualitas konten untuk ke depan yang merasa tadi namanya sudah ada di VT. Silakan ke depan, jangan ragu-ragu. Kita akan mempersilakan Anda untuk menerima hadiahnya, akan diserahkan oleh, ini luar biasa loh. Silakan. Pak Yos nanti didampingi Mas Garin yang akan memberikan langsung 2 juri dan langsung dari Pak Yos yang menyerahkan. Ya. Ya, silakan Pak Yos, boleh berdiri. Kita minta tolong juga Mas Garin untuk memberikan hadiah dari 18 orang yang menjadi pemenang, 4 orang yang hadir. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boleh dengan siapa Mbak? Rifka Virus Putri. Engagement. Ya, oke. Maaf sebentar ya Pak ya. Fajar Sidik. Ya, boleh disiapkan? Lukman. Ya. Saya Andreas. Andreas. PT Usaha Guna. Dari PT Usaha Guna Bakti. Engagement tadi ya? Abimanyu. Oke, boleh. Kita akan menyerahkan, mohon maaf. Ya. Ya, tidak apa-apa, diserahkan saja dengan nggak apa-apa nanti. Ya, ini adalah, ya silakan Bapak, Ayos. Terima kasih Bapak. Selanjutnya. Iya. Nanti kita juga akan foto bersama Pak Yos dan juga Mas Garin. Kalau perempuan look woman ya Pak ya. Iya. Kita kayak wisuda bagi ijazah ya. Buat Anda yang masih menyaksikan via Zoom, ini adalah beberapa orang pemenang yang bisa hadir di Room Perwira di Seskual Jakarta. Kita hadirkan untuk mewakili Anda semua yang tidak bisa hadir, untuk menerima hadiah langsung dari Pak Yos dan juga Mas Garin selaku juri. Baik, boleh digeser ke sini dikit? Iya. Pak Yos dan Mas Garin boleh di tengah. Kita berpose agak geser sedikit. Iya. Mbak Edna boleh bergabung. Mas Erik dari SDS boleh bergabung. Iya. Co-founder dari SDS ada Mbak Edna Caroline, juga Mas Erik dan juga Mas Dwi Sasongko yang tadi sudah memberikan sambutan dan laporan. Mas, ya oke. Kita pose dulu bersama. Ya, ini adalah 6 dari 18 pemenang untuk kompetisi IG Reels yang diselenggarakan oleh ISDS, Indonesia Strategic and Defense Studies, yang dipilih berdasarkan kategori engagement dan juga kategori
kualitas konten, dan jurinya langsung luar biasa. Selain Mas Garin juga ada Pangko Armada 1 Bapak Yos, ya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi, selamat kepada pemenang. Terima kasih Pak Yos, terima kasih. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang ada di ruangan ini dan juga yang mengikuti acara ini secara Zoom, tuntas sudah acara kita, acara webinar hybrid Menjaga Natuna Menjaga Indonesia, yang menampilkan narasumber, tadi sudah tampil di hadapan kita semua, Pangko Armada 1, Bapak Laksda TNI, Dr. Yos Suryono Hadi, MTR Han, MTR Opsta, dan juga CHRMP. Dan pastinya Mas Garin Nugroho, sineas dan budayawan kita, serta Ibu Dr. Rahmi Fitrianti MSI, dosen dari FISIP Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber yang hebat-hebat tadi bisa menginspirasi kita dan menjadi perspektif kita yang benar tentang NKRI dan juga bagaimana kita menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Salah satunya adalah menjaga Kepulauan Natuna kesayangan kita yang tadi sudah disebutkan memiliki aset yang luar biasa dan dikutip oleh salah satu pembuat konten, Kepulauan Natuna adalah harta karun Indonesia yang jangan sampai dikuasai oleh asing. Saya Telni Rusmi Tantri minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih kepada Anda semua dan kita akan bertemu untuk event yang lain bersama dengan ISDS dan pastinya bersama juga dengan TNI AL. Jalas Veva Jayamae, justru Laut kita jaya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.